Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema yang sangat-sangat menarik untuk kita kaji bersama. Dan dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas suatu tema yaitu tentang negosiasi. Kita tahu bahwa negosiasi itu merupakan suatu proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan cara memperkecil perbedaan yang ada serta mengembangkan persamaan untuk meraih tujuan secara bersama untuk hal-hal yang tentunya lebih menguntungkan. Itulah negosiasi. Nah, dalam hal negosiasi ini tentu memiliki berbagai tujuan di dalamnya, di mana tujuan yang pertama dari suatu proses namanya negosiasi itu adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Para pihak yang melakukan negosiasi teramat perlu untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kesepakatan bersama akan dapat tercapai secara maksimal manakala para pihak yang terlibat di dalam suatu negosiasi itu saling terbuka. Itu adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari suatu negosiasi itu adalah saling menguntungkan para pihak. Saling menguntungkan hanya akan dapat tercapai manakala negosiasi berada pada titik di mana para pihak menemukan situasi win-win solution. Untuk mencapai win-win solution itu, kesepakatan bersama dan semua perbedaan yang ada harus berada pada genggaman dari para pihak yang terlibat dalam negosiasi. Kemudian yang ketiga, tujuan dari negosiasi itu adalah dalam rangka mengurangi konflik dan perbedaan. Sebelum negosiasi itu dilangsungkan, para pihak yang terlibat dalam suatu negosiasi mestinya saling memahami akan posisi dari pihak lain. Semua para pihak harus mencoba untuk memahami keinginan serta permasalahan yang ingin dicapai oleh pihak lain. Inilah beberapa tujuan dari dilangsungkannya suatu proses yang namanya negosiasi. Kemudian tentu muncul suatu pertanyaan yang mungkin pertanyaan tersebut amatlah sederhana, namun teramat penting untuk kita lewatkan, yaitu pertanyaan tentang tahapan-tahapan di dalam proses negosiasi. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses negosiasi
Yang pertama adalah tahapan perencanaan dan persiapan. Pada tahapan ini, pengumpulan data itu sangatlah penting. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendukung posisi para pihak manakala sedang bernegosiasi. Ini yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua dalam suatu proses negosiasi adalah tahapan menentukan aturan. Di dalam tahapan penentuan aturan ini, seseorang atau para pihak harus menentukan garis besar dan aturan yang harus dipatuhi di dalam suatu proses negosiasi. Tujuannya tidak lain adalah untuk menentukan apa yang akan dinegosiasikan. Ini yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan penjelasan. Yang mana pada tahapan ini para pihak itu akan saling menyampaikan apa yang diinginkannya. Para pihak juga dapat memberikan pemaparan secara jelas. Hal ini sangatlah dibutuhkan terutama untuk mendukung posisi dari masing-masing para pihak. Kemudian yang keempat, tahapan dari negosiasi adalah tahapan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Manakala negosiasi telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan penyelesaian masalah. Pada tahapan ini, para pihak itu akan melakukan pencarian solusi atas masalah yang ada. Ini adalah tahapan keempat. Kemudian tahapan yang kelima yaitu tahapan penutupan dan implementasi. Pada tahapan ini, segala sesuatu akan diputuskan secara bersama-sama. Nah, pada tahapan ini pula lah ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu negosiasi. Apa saja itu? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan ataupun para pihak harus memperhatikan tentang dokumen yang telah disepakati. Kemudian yang kedua adalah para pihak meneliti kembali atas semua poin utama untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga yaitu para pihak menguraikan dengan jelas atas semua ketetapan dari persetujuan yang telah ada. Dan yang keempat, kita juga harus memperhatikan dalam hal membuat secara tertulis masing-masing pihak, kemudian menandatangani untuk kesepakatan yang telah dirundingkan. Itu tadi beberapa tahapan di dalam suatu proses negosiasi. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal lebih jauh tentang berbagai jenis negosiasi. Ada beberapa jenis negosiasi yang perlu kita pahami bersama.
Di mana jenis yang pertama itu adalah negosiasi kolaborasi. Yang mana negosiasi ini melibatkan semua pihak, dan semua pihak tersebut akan menyuarakan keinginan serta pendapatnya masing-masing. Hal ini akan menjalin suatu kolaborasi keinginan dan kepentingan dari para pihak. Kemudian jenis negosiasi yang kedua yaitu negosiasi lose-lose. Di mana negosiasi lose-lose ini negosiasi dilakukan untuk menghentikan konflik dalam suatu hal di mana tidak melanjutkan sebuah konflik sekaligus mencegah konflik baru. Ini adalah negosiasi lose-lose. Kemudian yang ketiga yaitu jenis negosiasi dominasi. Ya, untuk negosiasi dominasi ini akan menguntungkan salah satu pihak saja. Sementara pihak lainnya itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan seperti pihak lainnya tadi. Ini adalah jenis negosiasi dominasi. Kemudian yang keempat yaitu jenis negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi ini yang mana seluruh pihak yang turut serta dalam negosiasi itu hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ini adalah akomodasi. Itulah beberapa jenis negosiasi. Selanjutnya, jika suatu ketika kita akan melakukan suatu aktivitas berupa negosiasi, apa syarat-syarat yang harus ada dalam suatu proses yang namanya negosiasi ini? Syarat dari terselenggarakannya suatu negosiasi adalah yang pertama, itu dilakukan oleh minimal 2 orang atau 2 kelembagaan atau lebih. Negosiasi tidak dapat berlangsung jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Acap kali bagi para pelaku usaha maupun para pelaku industri sering melakukan suatu negosiasi yang mereka akan menemukan suatu solusi atas berbagai kesempatan, peluang, dan sebagainya di dalam dunia bisnis. Itu adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa negosiasi dilakukan jika pihak yang terkait itu tidak menemukan kecocokan dalam menentukan suatu keputusan. Inilah syarat dari terselenggarakannya proses negosiasi. Selanjutnya, apa manfaat dari dilakukannya proses negosiasi ini? Ada beberapa manfaat juga yang bisa kita ambil jika kita melakukan suatu proses negosiasi. Yang pertama adalah dalam rangka menciptakan
menciptakan kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan masing-masing. Ini yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari negosiasi itu adalah dalam rangka membentuk interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi, yang mana kemudian bisa berdampak lebih luas ke lebih banyak orang ataupun kelembagaan. Kemudian manfaat yang ketiga dari negosiasi itu adalah dalam rangka menimbulkan saling pengertian antar pihak yang melakukan proses negosiasi. Dan manfaat yang keempat dari proses negosiasi itu adalah dalam rangka menciptakan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalam suatu negosiasi. Nah, di dalam proses negosiasi itu pula ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh para pihak yang terlibat di dalam proses negosiasi ini. Apa prinsip-prinsip tersebut? Prinsip yang pertama itu adalah haruslah dipisahkan antara orang dengan masalahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah fokus pada kepentingan, bukan fokus pada posisi. Lantas yang ketiga, syarat ataupun prinsip dari negosiasi itu adalah menciptakan alternatif untuk mencapai keuntungan bersama. Dan yang keempat, prinsip di dalam negosiasi adalah menggunakan kriteria yang objektif. Inilah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para pihak yang terlibat di dalam suatu proses negosiasi. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor-faktor utama yang harus kita perhatikan manakala kita melakukan suatu proses negosiasi. Nah, faktor yang pertama itu adalah bahwa para pihak yang terlibat itu haruslah kita mengenali tentang siapa yang terlibat sekaligus tujuannya. Ini yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, selain para pihak yang terlibat, adalah klaim yang sah. Dalam hal ini, negosiator haruslah menawarkan bukti-bukti pendukung atas masing-masing klaim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu adalah faktor hubungan, yang mana kita juga harus mengenali hubungan antara pihak negosiator dengan perantara negosiasi. Kemudian faktor yang keempat yaitu opsi yang realistis. Kita juga harus mengenali apakah ada opsi-opsi lain yang bisa lebih menguntungkan. Kemudian yang kelima yaitu faktor komunikasi.
Kita pun harus mengenali tentang bagaimana cara yang efektif untuk mengutarakan hasil-hasil dari masing-masing para pihak yang terlibat di dalam suatu negosiasi. Dan yang keenam, faktornya adalah faktor alternatif. Kita haruslah mencari alternatif lain jika kesepakatan awal itu tidak diinginkan oleh para pihak. Demikian pembahasan kita secara singkat tentang negosiasi ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.